Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berjumpa lagi di dalam video pembelajaran kali ini, yaitu permainan bola besar, sebab permainan bola voli. Jadi apa yang kita bahas di dalam materi ini, yaitu dapat dilihat di sini agendanya adalah pengertian permainan bola voli, dan yang kedua lapangan permainan bola voli, kemudian teknik dasar permainan bola voli. Kemudian yang pertama yaitu sejarah permainan bola voli. Sejarah permainan bola voli ditemukan oleh William G. Morgan, adalah seorang instruktur pendidikan jasmani di Young Men Christian Association atau disingkat YMCA. Ini adalah daerah Amerika Serikat. Kemudian ia menemukan olahraga mintonet atau yang sekarang kita kenal dengan sebutan bola voli pada tanggal 9 Februari 1895. Di Amerika Serikat, prestasi permainan bola voli malah menurun, sementara di negara lain justru perkembangannya semakin pesat, terutama di Eropa dan Asia. Kemudian pada tahun 1948, karena permainan ini semakin berkembang, didirikan IPBF atau International Volleyball Federation dengan 15 negara sebagai anggotanya. Permainan bola voli mulai merambat ke negara-negara lain sekitar tahun 1900, yaitu daerah Kanada atau negara Kanada. Pada akhirnya pada tahun 1947 perkembangan meluas hingga ke berbagai negara yang kemudian dibentuk FIVB atau Federasi Internasional Bola Voli. Kejuaraan pertama kali bola voli di dunia diselenggarakan pada tahun 1949, itu sekitar 4 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Kemudian sejarah bola voli di Indonesia. Untuk mengembangkan olahraga voli di Indonesia saat itu telah didatangkan para guru pendidikan jasmani dari Belanda. Selain itu, para tentara Belanda pun juga memiliki peran yang baik terhadap pengembangan dan pengenalan permainan bola voli di Indonesia. Mereka biasanya melakukan permainan bola voli tersebut di asrama-asrama mereka dan kadang-kadang juga di lapangan terbuka. Sehingga pada akhirnya permainan bola voli itu dilihat oleh masyarakat Indonesia sendiri atau masyarakat lokalnya. Ini masih di saat zaman Indonesia masih dijajah. Kemudian proses terbentuknya persatuan bola voli di seluruh Indonesia, yaitu dapat kita lihat perkembangan bola voli di Indonesia sangat pesat hingga membuat waktu yang dibutuhkan untuk bermunculnya klub-klub bola voli di kota-kota besar tidak begitu lama. Selain itu, bersamaan dengan pembentukan PBPSI tersebut diadakan kejuaraan bola voli nasional yang pertama. Semenjak pembentukan PBPSI tersebut mulai aktif dalam mengembangkan berbagai macam kegiatan bola voli baik di dalam maupun luar negeri yang terus berlangsung hingga sekarang. Kemudian awal mulainya dipertandingkan secara resmi bola voli itu di Indonesia, yaitu pada bulan Oktober 1951. Bola voli dipermainkan di acara PON, Pekan Olahraga Nasional 2 di Jakarta, dan hingga saat ini bola voli masih termasuk salah satu cabang olahraga yang resmi dan selalu ada dalam setiap kejuaraan.
Kemudian untuk lapangan permainan bola voli yaitu dapat kita lihat di sini panjangnya adalah 9 meter untuk setengah lapangan, atau kalau totalnya yaitu 18 meter. Panjang lapangannya 18 meter, kemudian lebarnya yaitu 9 meter. Kemudian lebar net bola voli itu lebarnya atau tingginya ini adalah 1 meter. Kemudian panjang netnya itu yaitu 9 meter. Ini netnya ya. Kemudian tinggi tiang yaitu 2,55 meter. Kemudian lebar jarinya ini yaitu 10 cm. Untuk yang putra tingginya yaitu 2,43 meter. Kemudian untuk perempuan tingginya 2,24 meter. Kemudian di dalam lapangan bola voli itu ada center line atau garis tengahnya yaitu lebarnya 5 cm di sini ya. Kemudian lapangan bola voli jarak antara tiang net dengan garis tepi atau samping lapangan yaitu 0,5 sampai 1 meter. Ini ya jaraknya dari sini ke tiang. Kemudian antenanya itu di sini, antenanya biasanya di sini itu tingginya 80 cm di atas net. Kemudian pita tepian di sini biasanya ada pita itu lebarnya 5 cm. Kemudian panjangnya menyesuaikan panjang net tadi. Kemudian untuk area servis lebarnya 3 meter. Sini ya lebarnya 3 meter. Kemudian nanti di sini ada tempat wasit berdiri yang pertama. Kemudian yang kedua ada wasit bantu, biasanya mengawasi bagian kaki. Ini ya, ini wasit bantu, ini wasit utamanya. Kemudian biasanya ada juri di sini, ada juri bagian yang menghitung poin. Kemudian ada hakim garis, biasanya sisi mereka itu diagonal lapangan, yaitu satunya di pojok sebelahnya, satunya di pojok sebelah dan diagonal untuk melihat bola itu masuk ataupun keluar biasanya dari garis lapangan. Kemudian bagaimana posisi pemainnya? Di sini adalah posisi pemain nomor 1 yang pertama kali servis, kemudian nomor 2, nomor 3 kita kasih nomor ya, kemudian nomor 4, nomor 5, nomor 6. Di dalam permainan bola voli yang bermain atau pemain utamanya itu yaitu 6 orang. Jumlah dalam satu tim biasanya 4 orang. Kemudian nomor 1 ini biasanya adalah pemain yang pertama kali melakukan servis, kemudian rotasinya searah jarum jam. Setelah bola nanti setelah servis 1 nanti dilanjutkan oleh servis 2 ketika perpindahan pemain dan seterusnya. Ini adalah lingkaran dari arus atau perpindahan pemain. Kemudian di dalam lapangan permainan bola voli ada garis serang yaitu 3 meter lebarnya, kemudian ada garis belakang atau garis bertahan, lapangan bertahan yaitu sekitar 6 meter.
Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa panjang lapangan bola voli itu 18 meter, kemudian lebarnya 9 meter. Untuk satu tim atau setengah lapangannya itu yaitu panjangnya 9 meter, lebarnya 9 meter juga. Kemudian yang selanjutnya dapat dilihat nomornya di sini itu. Selanjutnya untuk tugas dalam materi permainan bola voli, yang pertama itu tuliskan macam-macam servis dalam permainan bola voli. Seperti tadi ada berbagai macam servis. Kemudian sebutkan macam-macam teknik dasar permainan bola voli. Kemudian kapan pertama kali permainan bola voli diperkenalkan secara resmi di Indonesia. Kemudian buatlah sketsa atau gambar lapangan permainan bola voli beserta ukurannya di dalam ukuran meter. Misalnya di dalam garisnya nanti kalian buat ukurannya itu dalam meter. Jadi nggak pakai sentimeter ya. Misalnya 500 cm kalian buat ke dalam meter jadi 0,5 meter. Kemudian untuk lapangannya kalian buat gambarnya penuh satu lapangan, panjangnya berapa, lebarnya berapa, netnya berapa, kemudian tiangnya berapa sentimeter, kemudian ukuran tempat wasit, tempat servisnya kalian buat ya. Sekian untuk tugasnya, dikumpulkan sesuai jadwal di dalam classroom. Jadi artinya tidak menerima bentuk fisik ya dalam classroom. Kalian foto, kalau misalnya 2 lembar kalian merger jadi satu menggunakan seperti biasanya scanner kemarin atau aplikasi lainnya yang bisa membuat jadi satu dalam file. Jadi satu file ya. Teknik dasar di dalam permainan bola voli. Jadi teknik dasar dalam permainan bola voli ada yang pertama itu adalah passing yang pertama, kemudian yang kedua penyerangan yaitu smash, bertahan, blocking, ada servis. Di sini ada servis bawah, servis atas. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang pertama itu adalah teknik dasar permainan bola voli pada passing. Jadi passing ada dua, ada passing bawah, ada juga passing atas atau setup. Dapat dilihat gambar di situ dia sedang melakukan passing bawah. Passing adalah memberikan bola kepada teman, baik melakukan umpan atau menerima servis dari lawan ke teman serego sehingga bola tersebut mudah diterima oleh si pengumpan. Biasanya setelah passing diberikan bola ke pengumpan atau pemain nomor 3. Yang pertama passing bawah itu atau dig pass. Di sini pada tahap awal passing bawah itu yang pertama dilakukan adalah berdiri, ambil posisi dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Kemudian selanjutnya tekuk kedua lutut agar badan bisa bertumpu maksimal pada kedua kaki dan bisa seimbang. Setelah rapatkan kedua lengan di depan badan, kemudian pandangan ke arah datangnya bola. Jadi di sini kita harus melihat arah datangnya bola. Jangan kalau nanti bermain bolanya datang kalian memandangnya ke langit, supaya passingnya dapat dilakukan dengan sempurna. Biasanya
ini dilakukan untuk latihannya dilakukan berulang-ulang ya supaya mahir. Kemudian saat bola datang itu biasanya tangan jangan terlalu dikeraskan. Kemudian teknik dasar permainan bola puli pada passing bawah tadi ada pada tahap 2-nya, yaitu tahap pelaksanaan passing bawah. Tahap pelaksanaan, kedua lengan didorong ke arah datangnya bola. Jadi di sini dapat dilihat bahwa setelah bolanya ini mengenai ke tangan, jadi bola ini misalnya di sini tadi tangannya dia dorong lebih ke atas supaya bolanya memantul ke atas. Biasanya diarahkan ke pemain pengumpan atau pemain nomor 3 posisinya di lapangan tadi ya. Kemudian pastikan tubuh berada di tengah-tengah arah datangnya bola. Kemudian agar lebih mudah untuk mengumpan balik bola, perkenakan bola itu tepat pada pergelangan tangan di sini ya, bagian sini. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pada teknik dasar permainan bola puli untuk pas tadi pada tahap akhir, yaitu dari passing bawah. Tahap akhirnya yaitu terakhir, yaitu angkat. Jadi tumitnya di sini diangkat sedikit, kemudian dapat dilihat di sini ya, saya beri warna merah. Sedangkan pinggulnya dan lututnya naikkan dengan kedua lengan lurus. Jadi supaya badan juga ikut bergerak setelah lututnya ini. Kemudian diluruskan dan juga pinggulnya tadi supaya bola itu lebih terkendali karena menyesuaikan postur tubuh kita. Kemudian pada pandangan mengikuti arah gerakan bola agar bola bisa mengumpan dengan baik. Kemudian dalam passing ada dua tadi, yaitu ada passing atas dan ada juga passing bawah. Jadi yang kedua ini yaitu passing atas atau set up. Dapat dilihat di sini ada tangannya yang melakukan passing atas. Ini adalah gambar seseorang melakukan passing atas. Jadi bagaimana tahap-tahapnya kita akan jelaskan di sini, yaitu passing atas atau set up. Bola puli adalah cara mengoper atau menerima bola dengan dua tangan di atas depan kepala secara bersamaan. Cara melakukan passing atas sebagai berikut, yaitu yang pertama pada passing atas adalah sikap badan berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kemudian kedua lutut agak ditekuk dan kedua tangan berada di atas depan dahi. Badan agak condong ke depan, pandangan ke arah datangnya bola. Jadi di sini kita harus melihat arah datangnya bola. Kemudian jari-jari kedua tangan direnggangkan, jari-jarinya agak direnggangkan. Setelah itu perkenaan bola pada ujung jari tangan. Jadi ujung jarinya yang bermain ya pada passing atas. Kemudian saat perkenaan ikuti gerakan bola sebentar, kemudian dorong hingga bola melambung. Jadi bolanya itu diikutkan, kita mengikuti arah bolanya, beban bola tersebut, kemudian baru kita melambungkannya. Ini biasanya dilakukan untuk mengumpan bola ke teman. Kemudian gerakan tangan disesuaikan dengan keras atau lemahnya bola.
Kemudian selanjutnya yaitu pembelajaran teknik dasar smash. Smash ini biasanya digunakan untuk menyerang tim lawan pada permainan bola voli. Jadi smash merupakan teknik memukul bola voli dengan keras dan cepat ke arah wilayah lawan. Smash biasanya dilakukan saat bola berada di atas dan di dekat dengan net. Hal ini bertujuan agar pemain lawan tidak memiliki waktu untuk menghentikan bola. Tujuannya untuk mendapatkan poin ya. Kemudian pada smash itu ada tahap-tahapnya, yaitu tahap pertama berdiri dalam posisi di atas telapak kaki, kemudian lutut sedikit bertekuk, ini ancang-ancang untuk melompat, kemudian posisikan kaki menuju jalur bola. Jadi setelah pengumpan tadi memberikan bola, itu kita harus berdiri sesuai jalur bolanya. Kemudian bawa tangan ke atas setinggi dada dengan pegangan yang kamu gunakan. Biasanya dilakukan seperti itu untuk mengimbangi badan saat loncat. Di sini dapat dilihat tahap awalannya, dia kakinya sedikit ditekuk, kemudian berlari ke arah datangnya bola. Kemudian pada tahap kedua fokuskan pandangan terhadap bola, sesuaikan posisi agar lemparan bola sejajar dengan tubuh. Kemudian mulailah bergerak ke arah posisi di mana bola akan turun. Bola yang telah diumpan oleh si nomor 3 tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap ketiga. Pada tahap ketiga, rentangkan pergelangan tangan yang tidak memukul bola, atau biasanya kalau kita pakai tangan kanan, rentangkan tangan kirinya, lalu gunakan sebagai alat bantu untuk mendapatkan bola yang masuk. Biasanya digunakan sebagai alat bantu. Dapat dilihat di sini dia memukul pakai tangan kiri, kemudian dia merentangkan tangan kanannya sebagai alat bantu dia untuk posisi bolanya. Biasanya seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada tahap keempatnya, kepala harus diam dan mata berfokus pada bola. Kemudian melompat ke udara saat bola datang. Setelah bola, gerakan lengan yang memukul ke arah bola, gunakan siku dengan kekuatan penuh dan pukul bola ke bawah ke lapangan lawan. Kemudian bola harus dipukul dengan tangan terbuka menggunakan telapak tangan dan jari. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada tahap akhir atau tahap kelimanya, ikuti dengan jari menuju ke lantai. Jadi diarahkan menuju ke lantai lapangan lawan atau daerah lawan. Kemudian mendarat dengan dua kaki di lantai. Kemudian yang selanjutnya bendungan atau blocking. Di sini blocking biasanya membendung atau memblok, ialah tindakan untuk membentuk benteng pertahanan untuk menangkis serangan dari lawan, serangan smashnya. Kemudian dan mampu dikatakan bahwa blok itu adalah pertahanan pertama dari serangan dengan cara membendung smash tersebut di depan net. Biasanya ada 2 atau 3 orang yang menahan serangan pertama atau smash tadi. Kemudian bendungan atau blocking tadi pada permainan bola voli dapat dilihat di sini dia melakukan blocking. Ada 2 orang yang berwarna biru ini. Jadi posisi tangan dirapatkan, di sini dirapatkan. Kemudian
biasanya sebelum melompat itu dia jongkok. Sebelum kita sambil melihat juga pola serangan dari lawan. Ketika lawan hendak melakukan smash, kita sudah bersiap pada baris pertama, itu baris serang. Main baris serang itu melakukan blok, kemudian melompat saat bola sudah mau di smash, kemudian tangan dirapatkan dan lurus ke atas. Kita biasanya agak ditekuk sedikit supaya bola itu masuk tetap di daerah lawan. Saat mendarat hendaknya langsung menyingkir dan memberi kesempatan pada kawan satu regu untuk bergantian memblok. Biasanya setelah gagal smash, lawan akan kembali mengumpan untuk menyerang kembali dengan smash biasanya. Jadi posisi kita di sini setelah melakukan blok, kita harus menyingkir supaya ada kesempatan lawan lagi, teman atau kawan satu tim mengganti kita memblok. Kemudian yang tahap selanjutnya, teknik dasar pada permainan bola voli adalah servis. Servis dapat dilakukan dengan servis bawah atau servis atas. Servis adalah sentuhan pertama dengan bola. Servis yang baik sangat mempengaruhi seluruh jalannya pertandingan. Kemudian servis secara umum, setiap jenis servis dibagi lagi dalam 3 tahap. Ada tahap pertama adalah tahap melempar bola ke atas atau throw up. Ini untuk menghidupkan bola maksudnya ya. Kemudian yang selanjutnya tahap kedua adalah memukul bola atau hitting the ball. Kemudian tahap ketiganya adalah gerakan akhir atau polar throw. Ini untuk selanjutnya dia masuk ke lapangan setelah melakukan servis. Servis dilakukan oleh pemain posisi 1 ya. Kemudian pada servis bawah, langkah-langkah servis bawah berdiri dengan salah satu kaki agak ke depan terbuka, kemudian menghadap jaring atau net, salah satu kaki di depan kaki lainnya, satunya di belakang kemudian satunya di depan, jadi tidak sejajar ya. Kemudian tangan kiri memegang bola di bawah depan badan dan tangan kanan siap memukul bola atau sebaliknya. Maksudnya sebaliknya di sini adalah tangan kiri atau tangan kanan yang digunakan memukul. Kemudian badan sedikit bungkuk ke depan dan lutut kaki depan agak ditekuk. Begitu juga dengan kaki kanan. Atau juga sebaliknya, kaki kirinya misalnya. Lambungkan bola oleh tangan kiri lebih kurang sekitar 30 cm. Bersamaan itu tangan kanan memukul dengan gerakan mengayun dari belakang bawah ke depan hingga bola melayang melewati atas net atau jaring. Kemudian yang selanjutnya pada servis atas, langkah-langkah servis berdiri di luar garis belakang menghadap, ini servis atas ya. Berdiri di luar garis belakang menghadap ke jaring, tangan kiri memegang bola dan tangan kanan siap memukul atau sebaliknya, tergantung kebiasaan menggunakan tangan kiri atau tangan kanan. Kemudian lambungkan bola lebih kurang dari 30 cm di atas depan kepala dan pandangan dipusatkan pada bola. Jadi bola itu dilambungkan ya, bukan dipegang sebelum memukul. Kemudian ayunkan lengan yang akan memukul dari belakang ke atas kemudian ke depan secara serentak. Pukul bola menggunakan telapak tangan. Kemudian gerakan lanjutan ke depan bagi tangan yang memukul diikuti dengan melangkah kaki yang berada di belakang. Jadi kemudian dia masuk ke lapangan permainan. Kemudian yang ketiga yaitu ada servis samping. Langkah-langkah servis samping yaitu posisi berdiri, kedua kaki sedikit dibuka menyamping ke arah net atau jaring. Tangan kiri memegang bola dan tangan kanan siap untuk memukul. Lambungkan bola ke atas dengan tangan kiri di atas bahu.
Bersamaan dengan gerakan itu, ayunkan lengan tangan yang akan memukul. Kemudian pukul dari samping ke belakang dengan telapak tangan terbuka mengarah ke bola. Kemudian melewati atas kepala menuju lambungan bola untuk melakukan pukulan pada bola. Setelah melakukan servis, dilanjutkan dengan gerakan lanjut dari tangan pukul yang diikuti oleh anggota tubuh lainnya. Baik, sekian untuk pembelajaran permainan bola voli. Itu tadi ada 3. Ada sejarah permainan bola voli, kemudian ada lapangannya, kemudian ada teknik dasarnya. Jadi di kelas 1 hanya ada teknik dasar, untuk lanjutannya di kelas 2 dan kelas 3.